A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, pengarang kitab ini menyampaikan di dalam kitab Qatrul Ghawas. Di dalam kitab Qatrul Ghawas itu terkait dengan pembahasan berikut ini. Allah itu adalah khalaq ay kathiru idharil mawjudati bi qudratihi wa kathiru takdiri kulli wahidin bi miqdarin muayyinin bi iradatihi. Ya. Artinya Maha Pencipta Allah itu khalaq. Jadi Allah itu Maha Pencipta. Kalau kita memahami sekilas ini sebenarnya kita sudah paham, ya memang Allah itu Maha Pencipta. Tetapi ternyata ketika kita mendalami itu banyak sekali perdebatan di dalamnya, ya, mengenai Allah khalaq ini pengertiannya itu seperti apa? Maha Penciptanya itu seperti apa? Ini banyak terjadi perdebatan di dalamnya. Karena ketika Tuhan itu menciptakan, ya, Tuhan itu menciptakan itu, apakah kemudian Tuhan yang menciptakan itu sekali menciptakan kemudian istirahat, ataukah Tuhan itu menciptakan terus menerus? Nah, sebagai pencipta ini ya, apakah Tuhan itu seperti tukang arloji yang membuat arloji jam tangan, kemudian menyetel ya arloji tersebut, kemudian setelah itu arloji itu jalan sendiri? Ataukah Tuhan itu terus melingkupi segala sesuatu terus menerus di dalam ciptaannya ini? Bagaimanakah kita memahami Allah sebagai khalaq ini? Dan ketika kita sudah memahaminya tersebut, bagaimana kemudian kita kaitkan dengan barangkali hasil-hasil penelitian yang rasional dari para cendekiawan, dari para ilmuwan, yang akhirnya ternyata menguatkan ya dalil yang ada di dalam salah satunya kitab Qatrul Ghawas ini, bahwa di dalam kitab ini Allah itu musannif, pengarang kitab itu menjelaskan Allah itu adalah khalaq, Maha Pencipta. Artinya yaitu kathiru idharil mawjudati bi qudratihi. Itu yang pertama. Yang pertama adalah banyak menampakkan wujud-wujud dengan kekuasaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kathiru takdiri kulli wahidin bi miqdarin muayyinin bi iradatihi, dan banyak menentukan kadar setiap sesuatu dengan ukuran tertentu sesuai dengan kehendaknya. Ada dua makna dari khalaq ini yang perlu kita pahami. Makna yang pertama adalah ya, kata kuncinya itu Allah itu banyak menampakkan wujud-wujud. Kasiru idhar al-mawjudat ini ya. Dia bukan hanya khalik, pencipta yang menciptakan alam semesta ini sekali di masa yang lalu meninggalkannya untuk berjalan sendiri. Bukan seperti itu ya. Tetapi dia itu, Allah itu khalaq. Khalaq itu memiliki makna superlatif ya, yang bermakna terus menerus dan tidak henti-hentinya mencipta ya. Jadi dari sini dapat dipahami bahwa
Allah itu menciptakan itu terus menerus, tidak kemudian seperti yang tadi diceritakan perbedaan pendapat, apakah Allah itu menciptakan terus menerus atau menciptakan sekali kemudian istirahat dan makhluk ini berjalan masing-masing karena sudah dibekali dengan kekuatan misalkan, apakah seperti itu? Ternyata kita sebagai golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini harus meyakini bahwa Allah itu menciptakan terus menerus, ya. Sedangkan antara lain golongan Mu'tazilah itu mengatakan tidak demikian. Nah, ini perdebatan, ya, perdebatan. Allah itu menciptakan kemudian melepaskan, menciptakan dengan sempurna kemudian melepaskan. Karena apa? Karena manusia itu anggapannya sudah diberikan bekal, baik bekal fisik, bekal non fisik, termasuk akal pikiran. Nah, akal pikiran itu yang akan mampu untuk mengatur sendiri mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak, mana yang tidak layak, bagaimana cara menghadapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Itu sudah ada bekal otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain pemahaman seperti itu dimiliki oleh kaum Mu'tazilah. Akan tetapi untuk kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah itu harus yakin bahwa Allah itu khalaq, dalam artian bahwa Allah itu terus menerus melakukan penciptaan, ya, dan tak henti-hentinya untuk mencipta. Ini yang kemudian harus kita pahami. Artinya ini apa bagi kita semua, ya, yang memahami hal tersebut, ya, berarti kita harus yakin bahwa setiap helaan nafas kita, ya, setiap denyut jantung kita ini adalah hal yang baru yang terus menerus diciptakan oleh Allah. Terus menerus diciptakan oleh Allah hal tersebut ini, ya. Tidak kemudian diciptakan Allah kemudian sudah lepas tangan. Nah, kemudian sistem tubuh kita itu bergerak sendiri, itu tidak seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu dalam setiap kejadian atau sesuatu yang terjadi apapun, baik kecil maupun besar, itu semua selalu dan terus menerus ada di dalam kekuasaannya Allah, qudrah irodahnya Allah, ada di dalam penciptaannya Allah, ada di dalam naungan ilmunya Allah. Semuanya itu selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus. Dalam hal penciptaan berarti ya Allah selalu melakukan penciptaan terus menerus, ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim jika memahami hal yang seperti ini, kemudian tidak usah kita itu merasa ketakutan, ya, merasa ketakutan akan menjalani kehidupan ini, karena Allah itu akan selalu membersamai kita dengan ilmunya, dengan qudrah irodahnya, dengan kholaknya, ya, menciptakannya itu selalu bersama dengan kita. Ini bedanya jika kita memiliki pemahaman bahwa Allah itu mencipta kemudian istirahat, ya, maka kita menjadi ketakutan dalam menghadapi dunia ini, karena seakan-akan dunia ini kita akan menjalani sendirian.
Padahal ketika kita menjalani sendirian itu ya akan kacau. Karena apa? Manusia itu begitu sangat lemah dalam menghadapi alam yang begitu dahsyat ini ya. Dalam hal apapun, dalam hal sakit gitu ya. Sakit itu kenapa kok bisa kemudian bakteri itu melemah setelah beberapa hari dan lain sebagainya, sehingga kita itu diberikan keselamatan oleh Allah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu masih selalu bersama kita, membersamai kita dalam ilmunya, dalam qudrah irodahnya, dalam penciptaannya. Maka dengan hal tersebut kita sebagai seorang muslim itu pada akhirnya tidak usah merasa takut menjalani kehidupan ini, karena akan selalu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Ini. Kemudian yang kedua itu tadi ya, yang kedua itu dari makna kholak itu apa? Makna kholak yang kedua itu tadi ya, bahwa Allah itu akan menentukan kadar setiap sesuatu dengan ukuran tertentu. Bimiqdarin muayyanin ini ya. Sesuai dengan kehendaknya. Biirodatihi, sesuai dengan kehendaknya. Artinya apa ini? Allah itu akan dalam penciptaannya akan menentukan kadar setiap sesuatu itu dengan ukuran tertentu. Ini yang sangat menarik ya. Yang sangat menarik, yang menunjukkan benar-benar kekuasaan Allah itu luar biasa. Ya. Apa artinya dari pengertian ini ya? Bahwa Allah itu dalam menciptakan itu dipandu oleh kehendaknya yang maha presisi, dibantu oleh kehendaknya yang maha presisi, benar-benar presisi ya kehidupan ini, benar-benar presisi dan tidak meleset sedikit pun. Nanti kita akan kaitkan dengan kajian sainsnya, bagaimana alam semesta ini begitu presisi luar biasa. Dari beberapa contoh itu menunjukkan bahwa alam semesta ini begitu presisi dengan presisi yang luar biasa. Tidak mungkin alam semesta termasuk kita, sekitar kita, alam raya yang begitu luas ini terjadi begitu acak ya, tidak menentu, bebas, tidak ada yang mengatur. Itu tidak mungkin. Karena alam semesta termasuk kita itu ternyata di sana itu ada hal yang sangat istimewa, yaitu presisi dalam setiap hal. Presisi ini adalah bimiqdarin muayyanin, dengan ukuran tertentu, miqdar tertentu itu ya. Nah, oleh karena itu apa namanya? Dengan pemahaman ini ya, ini kita akhirnya juga memahami bahwa Allah dalam menciptakan kita sampai kemudian qada dan qadar yang menyertai dengan kita ya. Jadi semua perjalanan kehidupan kita yang kemarin, saat ini, atau yang akan datang, itu kita pahami bahwa semuanya itu terjadi dengan begitu presisi. Nah, ini dengan begitu presisi yang luar biasa, yang itu dinamakan bimiqdarin muayyanin itu tadi. Jadi kita itu pada akhirnya tidak usah takut dengan seakan-akan takdir yang menyertai kita itu, karena kebodohan kita menganggap bahwa takdir itu jelek. Ternyata takdir yang berjalan pada kita, apapun jenisnya, itu sudah berdasarkan pada perhitungan yang sangat mendetail dari Allah,
dengan begitu presisi yang luar biasa. Yang itu sebenarnya ya untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Ya kebaikan bagi kita khususnya, secara khusus, dan juga umumnya untuk lingkungan sekitar kita. Kenapa kita menganggap jelek? Kenapa kita menganggap tidak baik atas mungkin takdir yang terjadi? Itu karena pemahaman kita yang masih sangat rapuh, pemahaman kita yang masih sangat kurang, pemahaman kita yang sangat terbatas. Sebaliknya, Allah dengan pemahaman yang begitu luas, dari mulai awal penciptaan sudah memperhitungkan, kemudian berjalannya penciptaan juga selalu bimiqdarin muayyanin, memperhatikan dengan sangat presisi berjalannya takdir tersebut sampai kemudian keberlanjutan, kemudian di era yang akan datang sampai kiamat itu datang, itu semuanya sudah diatur dengan begitu presisi. Ilmunya Allah, penglihatannya Allah itu mencakup keseluruhan itu. Sedangkan pengetahuan kita itu hanya melihat hari ini atau hari esok, atau mungkin gambaran besok lusanya. Jadi kalau dibandingkan itu sangat tidak balance ya. Sangat tidak balance antara pandangan kita dengan pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan kita begitu rapuh, begitu terbatas, sedangkan pandangannya Allah dengan ilmunya Allah, ilmun qadim ya, ilmu yang bersifat kekal abadi itu, maka tidak bisa dibandingkan. Inilah yang kemudian harus kita sadari, bahwa ternyata pandangan kita itu sangat lemah, dan dari pandangan yang sangat lemah itu maka jangan kita ini merasa benar ya dalam menilai apa yang terjadi, merasa paling benar dalam menilai takdir perjalanan hidup kita. Kalau ndak seperti ini ya ndak, kalau ndak seperti ini berarti buruk, kalau ndak seperti ini berarti gagal. Itu kita itu terlalu mendewa-dewakan kemampuan pemahaman kita, penglihatan kita yang terbatas itu tadi, yang hanya mampu untuk melihat, kalau mata kita itu ya berapa, mungkin 10 meter, selebihnya kalau sudah 1 kilo ndak bisa melihat dengan jelas. Pendengaran kita juga tidak mampu melihat sampai 1 kilo ada suara. Kaki kita juga tidak mampu melangkah sangat jauh. Dari indera yang begitu lemah itu tadi, kok berani-beraninya kita itu kemudian menyimpulkan bahwa kita itu yang paling benar dalam menilai sebuah takdir perjalanan hidup. Ini kan sebuah kebodohan sebenarnya, kebodohan kita yang merasa benar itu. Maka yang benar-benar mengetahui, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang benar-benar mengetahui tentang segala peristiwa itu baik atau buruk, itu sebenarnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ilmunya itu yang maha luas dan qadim, kekal abadi. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kadang-kadang kamu itu menganggap itu jelek, ternyata menurut Allah itu baik. Boleh jadi kadang-kadang kamu itu menganggap itu buruk, tetapi ternyata
menurut Allah itu hakikatnya baik. Karena apa? Wallahu ya'lam. Allah itu lebih mengetahui daripada engkau yang tidak mengetahui. Nah, ini dalam Al-Quran sendiri saja sudah ditegaskan seperti itu. Ini ketika kita kemudian memahami bahwa Allah itu menciptakan bimiqdarin muayyanin, dengan desain yang begitu presisi dalam setiap desain ciptaannya itu, baik diri kita, kemudian takdir yang menyertai kita, semuanya begitu presisi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar kita akan mengamini ya bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, benar saya mengamini, meyakini bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, engkau menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, semuanya benar-benar presisi, semuanya benar-benar bimiqdarin muayyanin, dengan ukuran tertentu yang telah engkau tetapkan dengan begitu istimewa dan begitu mendetail. Ini yang kemudian perlu kita pahami dari pembahasan tersebut. Jadi pada intinya Allah yang khalaq, kalau dalam kitab Qadrul Ghais ini dijelaskan ada 2 poin inti. 2 poin inti ini adalah, yang pertama adalah Allah itu banyak menampakkan wujud-wujud dengan kekuasaannya. Aikasi ru'idharil mawjudat biqudratihi tadi ya. Dan yang kedua, Allah itu menentukan kadar setiap sesuatu dengan ukuran tertentu sesuai dengan kehendaknya. Ini pemahaman ini harus kemudian mendarah daging ke dalam diri kita. Lantas ketika pemahaman tersebut sudah mendarah daging pada diri kita, menjadi sebuah keimanan di dalam diri kita, maka bagaimana kemudian ketika kita menarik benang merah bagi perjalanan suluk kita ini, dari perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita benar-benar sudah memahami pengertian Allah yang khalaq tersebut, sesungguhnya ini akan menjadi obat bagi segala keluh kesah kita ya, dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan lika-liku kehidupan ini. Maka kita akan terobati ya. Kenapa? Karena misalkan saat kita itu terhimpit dengan masalah yang seakan masalah tersebut tidak habis-habisnya, seakan-akan. Dengan pemahaman tersebut bahwa Allah itu kholak, kita harus yakin bahwa Allah itu telah menciptakan kita beserta dengan masalah-masalah kita itu bimiqdarin muayyanin, dengan kadar tertentu yang begitu presisi, begitu istimewa ya. Ketika kita sudah menyadari itu, maka berikutnya kita juga akan menjadi sadar bahwa ternyata Allah itu menjadikan ujian dan cobaan itu ada tujuan-tujuan tersembunyi. Tujuan-tujuan tersembunyi ini yang kemudian harus kita pahami. Tujuan tersembunyi ini yang kemudian harus kita pelajari, yang itu dinamakan dengan hikmah di dalam setiap peristiwa. Jadi ada tujuan-tujuan yang jauh
lebih istimewa, jauh lebih baik daripada peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak mengenakkan bagi kita itu. Karena apa? Karena Allah itu ya sudah menciptakan dengan presisi dan yang terbaik itu tadi. Presisi yang terbaik untuk kita ataupun lingkungan sekitar kita, itu diberikanlah kita takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jalani takdir tersebut. Yang sesungguhnya dengan takdir itu kita ini ya diharapkan mampu untuk mempelajari hal-hal yang ada di dalamnya, di mana pelajarannya begitu banyak sekali. Pelajaran inilah yang dinamakan antara lain dengan hikmah. Maka bagi orang yang mampu untuk menemukan hikmah di dalam setiap peristiwa, di dalam Al-Quran disebutkan yu'til hikmata liman yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka sesungguhnya Allah itu akan memberikan hikmah bagi orang-orang yang dikehendaki. Liman yasha, dikehendaki. Wa man yu'tal hikmata, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hikmah tersebut, faqad utiya khairan katsira, benar-benar dia itu telah diberikan utiya khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Nah, ini yang perlu kemudian kita gali. Jangan kemudian ketika melihat sesuatu langsung negatifnya yang kita tampakkan, tetapi hendaknya hikmahnya itu yang kemudian perlu kita cari. Hikmahnya apa? Ya antara lain kita dipanggil kembali oleh Allah. Semakin sadar diri, keimanan kita meningkat. Misalkan kita diberikan kesehatan, mungkin salah satunya contohnya secara langsung seperti Fir'aun diberikan kesehatan, tidak pernah sakit, maka yang muncul apa? Yang muncul adalah kesombongan. Kesombongan, merasa paling kuat, tidak pernah sakit, dan sampai yang muncul kemudian merasa bahwa dirinya adalah paling kuat, berarti dirinya adalah Tuhan karena paling kuat, disebabkan tidak pernah sakit. Oleh karena itu ketika Allah itu misalkan memberikan kita sakit, sebenarnya antara lain begitu banyak hikmah. Salah satunya Allah itu ingin memanggil kita kembali agar kita selalu ingat kepada Allah, agar kita kemudian ada waktu untuk berdiam diri dan kemudian menyebut nama Allah. Contohnya kalau misalkan kita lari gitu ya, lari kencang, itu kan lupa kita kadang-kadang, lupa kepada Allah yang menciptakan, lupa untuk berzikir, ingat kepada Allah karena kita sedang lari. Nah, tiba-tiba kaki kita itu tersandung batu, maka kan langsung keluar zikir, ya Allah. Itu bagi orang beriman yang keluar adalah hikmah zikirnya. Ya Allah, astagfirullah, kakiku terkena batu. Bagi orang yang beriman, hikmahnya itu adalah pelajaran bahwa dia harus kembali ingat kepada Allah. Gitu kan. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, ya kebalikan dari hikmah itu, tidak diberikan hikmah, tetapi sebaliknya dari hikmah itu, maka ketika tersandung yang keluar bukan kemudian ya Allah astagfirullah, tetapi kata-kata kotor yang keluar yang justru membuat seakan-akan dirinya itu menentang takdir yang sedang dialaminya itu, menentang kejadian
yang sedang dialaminya itu. Inilah yang membedakan antara seorang muslim yang selalu dijaga oleh Allah di dalam setiap musibah, di dalam setiap peristiwa. Itu sebenarnya begitu banyak pelajaran yang Allah itu ingin memanggil kembali. Allah itu ingin menarik kembali diri kita yang barangkali sudah lupa dengan Allah, akhirnya dipanggil kembali oleh Allah. Kesini, kamu sudah terlalu lama tidak mengingatku. Engkau sudah begitu lama agak jauh dariku. Kembalilah, ingatlah aku. Aku berikan sementara sakit ini, biar engkau kemudian berdoa menengadahkan tangan kepadaku. Dengan berdoa menengadahkan tangan kepadaku itu, maka kedekatanmu semakin dekat denganku. Begitu sayangnya Allah kepada kita orang-orang mukmin. Dengan cobaan-cobaan sesungguhnya begitu banyak hikmah yang bisa kita petik, pelajaran yang bisa kita ambil agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan pemahaman tersebut maka kita akan menjadi damai, bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian hikmah yang lain ya dari memahami Allah Al-Khalaq itu tadi apa? Yaitu kita itu akan dianugerahi ya oleh Allah, misalkan kemampuan untuk melakukan segala sesuatu ya, melakukan segala sesuatu dari yang telah diciptakan oleh Allah tersebut. Kita mampu untuk memberi ya, kita mampu untuk tersenyum kepada orang lain, kita mampu untuk menolong, kita mampu untuk bekerja, kita mampu untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya hakikatnya semua kemampuan itu ya Allah yang khalaq, Allah yang menciptakan. Maka ketika Allah yang khalaq, Allah yang menciptakan, yang kita lihat itu bukan makhluknya, bukan pekerjaannya itu, tetapi yang kita lihat itu di balik makhluk, di balik pekerjaan itu siapa sebenarnya yang menciptakan. Jadi ketika kita kemudian mampu untuk memberi, mampu untuk sedekah, yang kita lihat itu bukan kemudian makhluk dalam artian kemampuan kita bersedekah, atau orang lain yang menerima sedekah itu, tetapi yang kita lihat adalah siapa sebenarnya di balik sedekah ini, yang kemudian memberikan kekuatan, memberikan gerakan tangan untuk bersedekah ini adalah khalaq, Allah, zat yang menciptakan. Ini menjadikan kita itu pada akhirnya dalam melakukan segala sesuatu tidak melihat makhluk, tetapi yang kita lihat itu adalah khaliq yang menciptakan. Ini berarti kita sudah masuk kepada bagian dari tajalli ya, tajalli untuk dekat dengan Allah, melihat segala sesuatu itu yang kita lihat bukan makhluk, tetapi yang kita lihat adalah khaliq, pencipta. Ini hikmah yang kita dapat ketika kita itu memahami bahwa Allah itu adalah khalaq dengan pembahasan dua hal sebagai pembahasan inti tadi. Hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabatku salik ya. Ketika kita kemudian mencoba untuk melihat menelaah ya, melihat menelaah bagaimana konsep yang ada di dalam
kitab Qadrul Ghawas ini ketika kita coba konversikan dengan sains modern ya. Apakah mendukung sains modern seperti itu? Yang pertama terkait dengan kasirul idhar al maujudat bikudrotih ya, banyak menampakkan wujud-wujud dengan kekuasaannya ya, menunjukkan pada aspek kontinuitas dan kuantitas penciptaan yang digerakkan oleh kuasanya atau kudrahnya ya. Yang pertama ini coba kita lihat bahwa Allah itu menciptakan itu tidak seperti tadi ya. Ada golongan yang meyakini bahwa Allah menciptakan kemudian istirahat berhenti, karena manusia yang diciptakan sudah diberikan akal, dengan akal bisa bergerak sendiri, menentukan hidup sendiri dan lain-lain. Tetapi bagi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Allah itu akan selalu menciptakan dan selalu menampakkan wujudnya secara berkelanjutan di dalam penciptaan tersebut. Nah, berarti Allah itu bersifat superlatif ya. Pandangan yang tidak seperti itu berarti pandangan deisme, yaitu Tuhan itu seperti tukang jam tadi yang sudah saya sindir ya. Tukang jam itu setelah menciptakan jam dibiarkan, kemudian jam itu bergerak sendiri karena sudah diberikan baterai, misalkan seperti itu. Tapi ternyata tidak ya. Allah itu kholak, yang artinya terus menerus untuk menciptakan ya. Inilah yang dipahami dalam teologi Asy'ariyah. Asy'ariyah itu ya teologi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya, yang dikenal dengan tajdid al-khalq ya, pembaharuan di dalam penciptaan. Jadi selalu terjadi pembaharuan di dalam penciptaan ini ya. Karena apa? Secara logika kalau kita pikir, kita kaitkan dengan sains ya, maka benda-benda di alam semesta, atom misalkan yang terkecil ini tidak akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya sendiri. Jadi dalam kajian sains modern ya tidak akan mampu untuk mempertahankan eksistensinya sendiri. Ya, ini yang kemudian menjadikan pemahaman dari Asy'ariyah ini yang tajdid al-khalq itu ya, itu benar ketika kita konversikan dengan sains modern. Ya, contoh yang lain jika kita kemudian lebih khusus membahas misalkan ilmu biologi gitu ya, akan di dalam ilmu biologi itu ada istilah regenerasi sel ya. Istilah regenerasi sel itu berarti sel itu akan selalu melakukan pembaharuan. Dikatakan dalam penelitian bahwa sel darah merah itu diganti setiap 120 hari. Sel-sel kulit diganti setiap beberapa minggu itu ya. Ini kalau dalam penelitian. Lah, menunjukkan bahwa harus terus-menerus terjadi pergantian penciptaan. Lah kalau manusia ini sudah diciptakan kemudian Tuhan itu istirahat. Lah ini siapa yang bertanggung jawab atas regenerasi sel ini misalkan? Ini yang kemudian kan perlu untuk kita pikirkan. Berarti dari hasil penelitian sains modern menunjukkan kebenaran dari akidah Asy'ariyah ini ya.
seperti itu. Jadi manusia itu tidak seperti patung, di mana patung itu ketika sudah diciptakan, just diciptakan kemudian dibiarkan. Tetapi manusia itu selalu mengalami yang namanya regenerasi sel itu. Ya, menunjukkan bahwa Tuhan itu ya terus-menerus menciptakan. Selanjutnya, ketika kita membahas masalah ilmu fisika ya, yang sudah dikaji di dalam sains modern ya. Sesungguhnya fisika modern itu telah menghancurkan ilusi kita tentang materi yang solid ya. Pada tingkat kuantum, realitas bukanlah sesuatu yang solid, melainkan sebuah tarian probabilitas. Partikel-partikel virtual terus-menerus muncul dan lenyap dari vakum kuantum. Ini yang kemudian menunjukkan bahwa pada partikel-partikel yang paling kecil itu akan selalu terus-menerus muncul dan lenyap. Muncul dan lenyap ini yang namanya penciptaan, dan itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur, gitu kan. Apakah bisa berjalan secara alami? Ya tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa berjalan secara alami. Contohnya ini saja ya. Nah, contohnya ini, misalkan ini, kitab ini ya. Kitab saya ini, ketika dia itu saya diamkan, ya diam, tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika saya gerakkan untuk dibuka halaman 1, 2, 3, maka akan membuka. Ini saja kitab. Ya, kitab itu harus ada yang mengurutkan halamannya, juga harus ada yang membuka. Terus menerus dibuka, terus menerus diurutkan halamannya. Apalagi alam semesta yang begitu luas, yang begitu rumit di dalam proses penciptaan maupun kondisi penciptaannya itu tidak mungkin kalau kemudian dibiarkan bisa berjalan sendiri. Harus ada yang menciptakan dan terus menerus ditata dengan begitu presisi sehingga tidak terjadi kehancuran. Ini ya. Nah, ini pandangan yang pertama, sehingga dari pandangan ini maka pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Allah itu menciptakan terus menerus, ini kalau kita rasionalkan ya benar. Selanjutnya, pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan Allah itu menentukan kadar ya dengan desain yang begitu presisi. Ini bagaimana ketika kita coba konversikan dengan ilmu pengetahuan, ternyata ya benar bahwa Allah itu memang mendesain dengan begitu presisi ya, secara terus menerus, dan segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi secara acak. Secara acak itu bagaimana? Ya, yang namanya acak itu kan tidak dikelola. Yang namanya acak itu tidak diatur. Yang namanya acak itu ya dibiarkan. Ketika dibiarkan, maka ya akan ada kehancuran. Maka harus ditata dengan begitu presisi ya, dengan kadar-kadar tertentu. Ini bimiqdar, dengan kadar tertentu ya. Ini yang kemudian pada akhirnya dunia ini akan bisa berjalan dengan baik. Ketika kita mengambil salah satu contoh ya, contoh-contoh yang di sekitar kita yang rasional itu ya, bahwa menurut ilmu pengetahuan, misalkan menurut
ilmu fisika ya, terkait dengan kadar gravitasi ya, yang sudah kita pahami bahwa kadar gravitasi itu jika konstanta gravitasi sedikit saja lebih kuat, alam semesta ini akan runtuh kembali sesaat setelah Big Bang itu terjadi ya. Nah, sebaliknya jika sedikit saja lebih lemah, maka materi tidak akan pernah menggumpal untuk membentuk bintang dan galaksi. Jadi kalau gravitasi itu lebih kuat sedikit saja, maka alam semesta ini akan runtuh setelah terjadinya ledakan Big Bang. Ini dalam penelitian fisika ya. Nah, begitu juga jika kemudian gravitasi itu sedikit lebih lemah, maka tidak akan pernah menggumpal membentuk bintang dan galaksi. Yang ini menunjukkan bahwa harus ada presisi yang begitu presisi sekali atas kejadian penciptaan ini. Nah, kalau ini kemudian tidak ada yang mengatur, hanya acak saja, maka ya pasti tidak akan terjadi alam semesta ini. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya juga ya. Nah, kalau dalam ilmu misalkan ilmu biologi ya, terkait dengan DNA, sesungguhnya DNA penciptaan itu bukanlah sekedar molekul yang kompleks. Ia adalah molekul yang membawa informasi yang spesifik ya. Jadi membawa informasi yang spesifik ini yang kemudian harus kita pahami dengan benar ya. Ada perbedaan besar antara kompleksitas acak ya dan kompleksitas yang spesifik yang seperti DNA ini. Ternyata DNA itu adalah sebuah informasi yang spesifik yang itu menunjukkan kadar tertentu, aturan tertentu ya, atau bimiqdarih dengan kadar tertentu yang berisi instruksi yang presisi benar untuk membangun protein, sel organisme dan fungsional yang lainnya ya. Kerumitan informasi ini yang setara dengan jutaan baris kode komputer secara rasional menunjuk pada sebuah irodah ya, irodahnya Allah yang telah menentukan kadar tertentu dengan begitu presisi itu tadi. Jadi ketika kita melihat di sini bahwa tidak mungkin DNA yang begitu presisi ini kemudian dilepaskan dari pengaturan. Artinya DNA itu harus diatur dengan begitu presisi. Jika tidak begitu presisi, maka informasi-informasi penciptaan setelahnya itu tidak akan mungkin terjadi mirip seperti penciptaan sebelumnya. Nah ini, maka DNA itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, harus diatur dengan begitu presisi. Nah ini yang kemudian memahamkan kita bahwa memang alam semesta itu diatur dengan begitu presisi luar biasa sampai pada DNA. Nah kalau sampai pada DNA yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita ya, maka termasuk kejadian-kejadian yang bisa kita lihat, semuanya itu juga diatur secara presisi oleh Allah, secara mendetail presisi oleh Allah, baik itu kejadian yang menimpa kita yang bisa kita lihat ataupun tidak bisa kita lihat, takdir yang menyertai kita, semuanya itu kita harus yakin bahwa diatur secara presisi, benar-benar presisi oleh Allah, dan yang mengatur itu adalah zat yang alimun, maha mengetahui, qadim, yang maha kekal abadi, kemudian maha segala-galanya ya, yang dengan
kemahaagungannya itu pasti menciptakan yang terbaik, tidak pernah meleset sedikit pun dari genggamannya. Inilah yang kemudian kita itu harus yakin dan menjadikan hidup kita itu menjadi tenang, sebagaimana pembahasan kita di awal tadi. Barangkali itu yang bisa kita ambil pelajaran dari Allah itu, zat yang menciptakan. Semoga dengan pembahasan ini maka kita diberikan hikmah oleh Allah atas ilmu ini dan dibukakan hati kita untuk menerima ilmunya Allah, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Semoga ngaji ini bermanfaat untuk kita. Kita bacakan Al-Fatihah. Radhiyallahu syai'un billahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.